Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai kimia unsur. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Zonalia Fitriza MPD. Kemudian perkenalkan nama saya Herpadora Ilika sebagai moderator sekaligus akan menjelaskan mengenai peta konsep. Yang kedua itu ada Diana Hanifa akan menjelaskan mengenai soal dan pembahasannya. Selanjutnya Aura Habibah itu akan menjelaskan mengenai analisis materi. Enrico akan menjelaskan mengenai analisis konsep. Dan Mutia Ulansari akan menjelaskan mengenai analisis kurikulum dan IPK. Baik, yang pertama yaitu analisis kurikulum. Di sini kami menggunakan kurikulum 2013 revisi tahun 2018, terdiri dari KD 3 dan KD 4, di mana KD 3 yaitu KD 3.7 dan 3.8, untuk KD 4 yaitu KD 4.7 dan 4.8. Selanjutnya analisis silabus. Dalam analisis silabus, kami menjelaskan mengenai KI, tabel penurunan KD menjadi IPK, dan tujuan pembelajaran. KI 1 menjelaskan tentang sikap spiritual, KI 2 menjelaskan tentang sikap sosial, KI 3 menjelaskan tentang pengetahuan, dan KI 4 menjelaskan tentang keterampilan. Selanjutnya, tabel penurunan KD menjadi IPK, di mana KD-nya yaitu KD 3.7, menganalisis kelimpahan, kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur golongan utama. IPK-nya yaitu yang pertama, menganalisis keberadaan unsur-unsur yang ada di alam golongan utama. Yang kedua, mengklasifikasikan sifat-sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan utama berdasarkan tabel data. Yang ketiga, menganalisis manfaat unsur-unsur golongan utama serta senyawanya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang keempat, menganalisis proses pembuatan unsur-unsur golongan utama. Untuk KD 4.7, menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama. IPK-nya yang pertama, melakukan pengamatan unsur di laboratorium sebagai penelusuran data informasi sifat unsur-unsur golongan utama. Yang kedua, melakukan penelusuran data informasi pembuatan unsur-unsur golongan utama. Yang ketiga, menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama. Untuk KD 3.8, menganalisis kelimpahan kecenderungan sifat fisika dan kimia, manfaat dan proses pembuatan unsur-unsur periode 3 dan golongan transisi periode keempat. IPK yang pertama, menganalisis keberadaan unsur-unsur yang ada di alam untuk periode 3 dan golongan transisi periode keempat. Yang kedua, mengklasifikasikan sifat-sifat fisika dan kimia unsur periode 3 dan golongan transisi periode keempat. Yang ketiga, mengklasifikasikan sifat-sifat khas unsur periode keempat. Yang keempat, menganalisis senyawa kompleks. Yang kelima, menganalisis manfaat unsur-unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode keempat serta senyawanya dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Yang keenam, menganalisis proses pembuatan unsur-unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode keempat. Untuk KD 4.8, menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode keempat. IPK-nya yang pertama, melakukan pengamatan unsur di laboratorium sebagai penelusuran data informasi sifat unsur-unsur periode 3 dan unsur transisi periode keempat. Yang kedua, melakukan penelusuran data informasi pembuatan unsur-unsur periode 3 dan unsur transisi periode keempat. Yang ketiga, menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur periode 3 dan unsur transisi periode keempat. Dari KD ini, kami dapatkan bahwa materi yang terdapat pada KD yaitu kelimpahan di alam, sifat-sifat fisika dan kimia, manfaat, dan proses pembuatan unsur-unsur untuk golongan gas mulia, halogen, alkali tanah, periode ketiga, dan unsur-unsur transisi periode keempat. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini didapatkan dari IPK yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu melalui model pembelajaran Guide Discovery Learning dengan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, penyelidikan sederhana, dan mengolah informasi. Diharapkan siswa terlibat aktif selama proses belajar mengajar berlangsung, memiliki sikap ingin tahu, teliti dalam melakukan pengamatan, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta mampu mengklasifikasikan sifat-sifat fisika dan kimia unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan unsur transisi periode keempat berdasarkan tabel data, serta sifat-sifat khas dari unsur transisi periode keempat. Menganalisis manfaat, proses pembuatan, dan keberadaan di alam unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan unsur golongan transisi periode keempat, serta senyawanya dalam kehidupan sehari-hari dan industri.
menganalisis sinyal kompleks, melakukan pengamatan unsur di laboratorium sebagai penelusuran data informasi sifat unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur periode 3 dan unsur transisi periode keempat, melakukan penelusuran data informasi pembuatan unsur-unsur golongan utama dan unsur-unsur periode 3 serta unsur transisi periode keempat, menyajikan data hasil penelusuran informasi sifat dan pembuatan unsur-unsur golongan utama dan unsur-unsur periode 3 serta unsur transisi periode keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Habibah. Di sini saya ingin memberikan analisis materi terkait materi tentang kimia unsur. Yang mana pada analisis materi terdiri dari 4 bagian, yaitu faktual, konsep, prinsip, dan prosedural. Kami membagi satu konsep dan kemudian ada faktualnya, ada prinsip, dan proseduralnya. Untuk konsep yang pertama yaitu kimia unsur. Kimia unsur adalah bidang kimia yang membahas tentang sifat-sifat, sumber, cara, membuat, dan penggunaan unsur tersebut. Faktualnya, unsur karbon dalam bentuk grafit biasa disebut dengan arang. Lalu, unsur-unsur yang sangat penting dan jumlahnya terbatas biasanya harganya mahal. Lalu, unsur karbon ada yang memiliki bentuk grafit dan ada yang berbentuk seperti intan. Selanjutnya, untuk konsep golongan, faktualnya, natrium merupakan golongan utama. Halogen termasuk golongan utama. Yang termasuk golongan utama dalam sistem periodik adalah golongan 1A hingga 8A. Sedangkan konsepnya, golongan adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur ke arah vertikal. Itu juga dengan periode, yang mana faktualnya yang pertama litium berada pada periode kedua dan periode ketujuh pada umumnya bersifat radioaktif. Sedangkan konseptualnya, periode adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur ke arah horizontal. Setelah itu, dari golongan dapat dipecah menjadi unsur golongan utama. Unsur golongan utama, faktualnya, golongan alkali dan alkali tanah merupakan golongan utama. Sedangkan konsepnya, unsur golongan utama adalah kumpulan unsur elektron valensi yang subkulit S atau pada subkulit S dan P. Selanjutnya, untuk konsep logam alkali, faktualnya, unsur pada golongan 1A dalam tabel periodik dikenal juga dengan nama logam alkali. Selanjutnya, natrium bikarbonat digunakan sebagai soda kue dan logam unsur yang paling banyak adalah Na dan K, yang mana kedua ini banyak terdapat di dalam air laut dalam bentuk senyawa NaCl dan KCl. Sedangkan konseptualnya, logam alkali adalah unsur golongan 1A mempunyai kecenderungan melepaskan elektron dan bersifat logam. Sedangkan prinsipalnya, kami menghubungkan antara golongan manakah dia termasuk, kemudian elektron valensinya. Setelah dihubungkan dengan elektron valensi, maka kecenderungannya untuk melepaskan elektron sehingga terjadi reaksi oksidasi sehingga membuat golongan logam alkali ini tergolong ke dalam zat reduksi yang kuat atau reduktor yang kuat. Selanjutnya, proseduralnya pembuatan natrium dengan proses Down. Lanjut, pada prinsip, pada konsep logam alkali tanah, faktualnya, unsur-unsur yang termasuk dalam logam alkali tanah mulai dari berilium sampai dengan barium. Lalu, magnesium kelimpahan terbanyak di dalam golongan alkali tanah. Lalu kalium oksida disebut juga sebagai kapur tohor yang digunakan dalam industri besi, semen, soda kaca. Sedangkan pada konseptualnya, logam alkali tanah adalah unsur golongan 2A yang bersifat logam karena cenderung melepaskan elektron dan oksidanya bersifat basa. Sedangkan pada prinsipalnya, kami menghubungkan antara elektron valensi dan kecenderungannya dengan melepaskan elektron sehingga sifat logam alkali tanah ini ia bersifat mudah teroksidasi. Salah satu contoh proseduralnya adalah proses pembuatan magnesium melalui proses Down. Selanjutnya, untuk unsur golongan transisi dapat dilihat di mana unsur golongan transisi ini sesuai dengan KD, kami membahas unsur periode ketiga dan unsur periode keempat.
Selanjutnya, yaitu unsur golongan halogen. Faktual dari konsep ini, halogen terdiri dari fluor, klor, brom, dan iod yang tidak pernah ditemukan dalam keadaan bebas. Halogen mempunyai molekul diatomik, fluorin merupakan unsur yang tidak melimpah di alam, dan nitrogen digunakan sebagai pupuk. Sedangkan pada prinsipalnya, kami menghubungkannya dengan jarangnya halogen ini ditemukan bebas di alam karena reaktivitasnya tinggi. Dan biasanya, halogen ini ditemukan dalam bentuk anion, dalam bentuk garam dan mineralnya. Proseduralnya, pemerolehan nitrogen dengan cara distilasi bertingkat udara cair. Selanjutnya pada gas mulia, faktualnya dapat dilihat dan prinsipalnya dapat dilihat. Selanjutnya, sesuai dengan KD, membahas sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika faktualnya, yang pertama titik didih merupakan sifat fisika. Lalu jari-jari atom merupakan sifat fisika. Jadi, konseptualnya sifat fisika adalah sifat suatu zat yang dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut tanpa membentuk zat baru. Selanjutnya, sifat fisika itu terbagi menjadi yang pertama itu ada kelarutan, dapat dilihat, lalu titik didih, selanjutnya yaitu titik leleh, lalu selanjutnya yaitu jari-jari atom, dan energi ionisasi, selanjutnya keelektronegatifan, daya oksidasi, dan daya reduksi yang bisa teman-teman lihat di slide atau di dokumen. Selanjutnya adalah sifat kimia, yang mana faktualnya yaitu sifat kimia terjadi pada reaksi kimia. Lalu yang kedua itu terjadinya korosi merupakan sifat kimia. Dan selanjutnya sifat kimia adalah satu zat yang timbul akibat dari reaksi kimia, yang mana dapat kita lihat sifat kimia ini terbagi menjadi kereaktifan dan kemudian adanya reaksi kimia. Selanjutnya adalah pada diamagnetik. Pada faktualnya, bismut, perak, emas bersifat diamagnetik. Sedangkan konseptualnya, diamagnetik adalah sifat dari satu unsur atau senyawa yang ditolak oleh medan magnet. Sedangkan pada paramagnetik, kebalikan dari diamagnetik, yang dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah ion kompleks. Ion kompleks adalah ion yang tersusun ion kompleks ini faktualnya adalah ion heksa-aqua-kobalt yang merupakan ion kompleks. Jadi, konseptualnya ion kompleks adalah ion yang tersusun dari ion pusat yang dikelilingi oleh molekul atau ion yang disebut juga dengan ligan. Sehingga ion kompleks ini terbagi menjadi atom pusat, ligan, dan bilangan koordinasi. Sekian analisis materi yang dapat saya sampaikan. Lanjutkan kepada analisis konsep. Baik, perkenalkan nama saya Hendriko. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis konsep. Langsung saja ke konsep yang pertama, yaitu kimia unsur. Pengertiannya yaitu bidang kimia yang membahas tentang sifat-sifat, sumber, cara pembuatan, serta kegunaan unsurnya. Jenis konsep yaitu konsep yang menggunakan simbol, sedangkan atribut kritisnya yaitu unsur, atribut variabelnya yaitu sifat-sifat, sumber, manfaat, dan cara pembuatan. Posisi konsep yaitu dilihat dari subkoordinatnya yaitu golongan dan periode. Contohnya natrium, kalium, kalsium, dan non-contohnya yaitu NaCl serta glukosa. Konsep yang kedua yaitu golongan. Golongan adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodi unsur ke arah vertikal. Jenis konsepnya yaitu konsep yang menggunakan simbol. Atribut kritisnya itu susunan unsur-unsur dalam sistem periodik ke arah vertikal. Sedangkan atribut variabelnya yang pertama jumlah unsur ke arah vertikal, yang kedua jenis unsur dalam satu golongan. Superkoordinatnya yaitu kimia unsur, koordinatnya itu periode, subkoordinatnya itu golongan utama dan golongan transisi. Contohnya itu golongan 1A dan 1B, serta non-contohnya itu periode 1 sampai 7.
Yang ketiga itu periode. Periode adalah susunan unsur-unsur dalam sistem periodik unsur ke arah horizontal. Jenis konsepnya yaitu konsepnya menyatakan simbol. Atribut kritisnya yaitu susunan unsur-unsur dalam sistem periodik ke arah horizontal. Sedangkan atribut variabelnya yang pertama jumlah unsur ke arah horizontal, yang kedua jenis unsur dalam satu periode. Superkoordinatnya itu kimia unsur, koordinatnya itu golongan, subkoordinatnya itu periode 3 dan 4, sedangkan contohnya periode 1 sampai 7, non contohnya golongan 1A sampai 1B dan 1B. Yang keempat yaitu golongan utama. Definisi konsepnya yaitu golongan utama adalah unsur-unsur yang menempati golongan A dalam golongan 1A dalam sistem periodik unsur. Jenis konsepnya yaitu konsep abstrak dengan contoh konkret. Atribut kritisnya yaitu unsur-unsur menempati golongan 1A. Atribut variabelnya yaitu jenis unsur golongan utama, sedangkan superkoordinatnya yaitu golongan, koordinatnya golongan presisi, subkoordinatnya golongan alkali, alkali tanah, halogen dan lain-lain. Dan contohnya yaitu golongan 1A, 2B, 2A, non contohnya itu golongan 1B, 2B dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu konsep golongan transisi. Golongan transisi adalah unsur-unsur yang menempati golongan 1B dalam sistem periodik. Jenis konsepnya yaitu konsep dengan contoh konkret. Atribut kritisnya yaitu unsur-unsur golongan B, sedangkan atribut variabelnya itu jenis unsur-unsur golongan transisi. Contohnya yaitu golongan 1B, 2B, 3B, dan non contohnya itu golongan 1A, 2A, dan lain-lain. Selanjutnya itu konsep selanjutnya itu golongan alkali atau 1A. Alkali adalah unsur-unsur yang terdapat dalam golongan 1A dalam tabel periodik. Jenis konsepnya menyatakan simbol. Atribut kritisnya itu unsur-unsur golongan 1A. Atribut variabelnya itu jenis unsur golongan alkali. Yang kedua sifat fisik dan sifat kimia atom unsur golongan alkali. Superkoordinatnya yaitu golongan utama. Koordinatnya golongan alkali, golongan halogen, golongan gas mulia. Contohnya yaitu helium, lithium, natrium, kalsium. Non contohnya yaitu barium, magnesium, barium. Dan selanjutnya bisa teman-teman baca sendiri karena jika dipaparkan secara semua, maka waktu yang dimakannya itu cukup banyak. Jadi teman-teman bisa membaca sendiri. Selanjutnya kita masuk ke bagian peta konsep. Kimia unsur sendiri memiliki manfaat. Sifat-sifatnya itu memiliki golongan dan periode. Golongan sendiri terdiri dari dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Kemudian periode diantaranya itu ada periode ketiga dan periode keempat. Golongan utama diantaranya itu ada gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Teman-teman bisa melihat pada slide itu ada masing-masing contohnya. Kemudian periode keempat ini membentuk ion kompleks yang terdiri dari ligan, atom pusat, dan bilangan koordinasi. Sedangkan periode keempat ini juga mempunyai sifat transisi, yaitu daya reduksi, kemagnetan, dan daya oksidasi. Gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah tadi terdiri dari sifat kimia dan sifat fisika. Sifat kimia itu terdiri dari kelarutan dan kereaktifan, sedangkan sifat fisikanya terdiri dari titik didih, titik leleh, jari-jari atom, energi ionisasi, dan afinitas. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.